semuanya, perkenalkan nama saya Sela Margareta, biasa dipanggil Sela. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 22351551635. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait dari inovasi. Apa saja itu pengertiannya secara general, bahkan secara sampai khusus, apa saja peranannya, apa saja aspek-aspek penting, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh inovasi ini selama berkembang dan selama diimplementasikan. Jadi apa sih inovasi itu? Nah, inovasi secara general adalah proses penciptaan dan penerapan ide, gagasan, produk, layanan, atau metode baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, dan memberikan nilai tambah atau manfaat yang signifikan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara sosial, maupun teknik. Nah, si inovasi ini tuh tidak hanya sekedar penemuan baru, tetapi melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nah, menurut beberapa para ahli dan regulasi, inovasi itu memiliki berbagai aspek penting. Yang pertama itu kebaruan. Nah, maksud dari kebaruan ini apa? Jadi inovasi itu harus mengandung unsur baru yang memang baik itu individu, organisasi, kelompok maupun pasar-pasar tertentu yang memunculkan inovasi ini, mereka sama sekali belum mengenal dari inovasi tersebut. Bahkan masyarakat luas pun belum ada yang mengenal dari inovasi. Jadi memang bersifat yang benar-benar baru yang belum semua orang tahu. Nah, yang kedua itu ada proses berkelanjutan. Jadi inovasi ini bukan hanya sekali jadi yang langsung jadi begitu saja, tetapi inovasi ini melewati beberapa proses yang panjang, mulai dari ide sampai implementasinya bagaimana dan apa saja mungkin dalam pengimplementasiannya apa saja tantangannya. Jadi memang proses berkelanjutannya itu adalah inovasi ini melewati berbagai tahapan yang sangat panjang. Jadi nggak yang langsung sekali jadi, udah langsung jadi aja kayak gitu. Nah, yang ketiga ada manfaat dan nilai tambah, di mana inovasi ini harus memberikan manfaat yang nyata dalam implementasinya, seperti gimana kualitasnya, gimana efisiensinya, gimana produktivitasnya. Bahkan inovasi ini bisa nggak sih memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Nah, yang terakhir itu ada konteks aplikasi, di mana inovasi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk bisnis, teknologi, sosial, dan publik, serta dapat berskala lokal hingga global. Nah, secara praktis, inovasi itu dapat berupa pengembangan produk baru, perbaikan proses produksi, penerapan teknologi baru, atau perubahan cara kerja yang menghasilkan hasil lebih optimal dan kompetitif. Dalam dunia bisnis, inovasi itu menjadi suatu kunci untuk bisnis ini tetap bertahan. Karena memang di zaman globalisasi yang semakin pesat ini, banyak banget persaingan perusahaan, bahkan bisnis yang sangat ketat. Jadi perusahaan tertentu itu pasti akan melakukan inovasi secara terus-menerus agar mereka tetap bertahan di tengah padatnya arus globalisasi sekarang ini. Nah, inovasi itu sebenarnya gampang banget teman-teman untuk dimengerti. Intinya inovasi itu adalah cara atau ide yang kita buat supaya sesuatu jadi lebih baik, lebih mudah, atau lebih menarik. Misalnya nih, kalau dulu kita cuma pakai telepon biasa buat ngobrol, sekarang tuh ada smartphone yang bisa buat banyak hal untuk teleponan, video call, ya namanya juga inovasi. Jadi berkembang ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya zaman dulu kita cuma bisa teleponan, sekarang kita bisa video call, bisa update status, bahkan bisa melihat status-status dari teman-teman kita, bahkan kerabat-kerabat kita. Jadi inovasi itu kayak kita mikir dan bikin sesuatu yang beda dari biasanya supaya hidup kita tuh jadi lebih praktis atau menyenangkan. Bisa juga inovasi di pekerjaan tuh cari cara
supaya kerjaan selesai lebih cepat atau hasilnya tuh jadi lebih oke. Nah, perkembangan inovasi ini merupakan tuntutan tersendiri di sektor bisnis untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit seperti yang tadi saya bilang. Jadi inovasi ini menjadi kunci utama di mana perusahaan atau bisnis dari organisasi tertentu itu bisa bertahan. Persaingan antar perusahaan seringkali berdarah-darah atau sengit banget deh, dan membawa kematian atau perusahaan yang bangkrut karena gagal bersaing. Itu biasanya dikarenakan karena inovasi mereka yang kalah gitu. Perusahaan lawan mereka itu terus-menerus mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru. Nah, inovasi itu kini menjadi basis kompetisi mutakhir agar organisasi dapat bertahan hidup dan sekaligus terus berkembang. Itu menurut Muluk tahun 2008. Nah, saat arus globalisasi makin kuat dan banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di berbagai daerah, mereka tuh harus mampu mengalahkan kompetitor di luar area yang biasanya mereka kuasai. Sekarang, keunggulan di luar area tuh dalam persaingan tuh lebih banyak karena ditentukan oleh seberapa baik perusahaan tersebut bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang mereka hadapi. Jadi yang seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, inovasi tuh perusahaan itu harus terus-menerus mengeluarkan inovasi. Jadi nggak stuck di inovasi yang itu-itu saja. Karena situasi terus akan berjalan, kehidupan akan terus berjalan. Jadi memang inovasi tuh harus terus dibuat. Baik itu di perusahaan manapun yang memang yang memang ingin bertahan gitu di situasi arus globalisasi yang sangat pekat ini. Nah, terus saat ini juga dengan kemajuan yang semakin pesat dan bersifat mengganggu akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, dasar persaingan tuh lebih banyak bergantung pada kreativitas dan pembaharuan. Yang saya bilang tadi, semuanya itu butuh kebaharuan. Nggak yang bergantung sama teknologi informasi saja, tapi dengan teknologi informasi yang sudah ada, bagaimana caranya mereka memperbaharui, bagaimana kreativitas yang mereka timbulkan. Nah, selain itu, inovasi ini tuh memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada inovasi radikal, dan yang kedua ada inovasi inkremental. Nah, inovasi radikal itu dipahami sebagai perubahan yang benar-benar baru dan sangat berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang inovasi radikal ini seperti pengertiannya si inovasi secara general, benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Kebaruan ini membuat produk lama dan pengetahuan lama yang digunakan untuk membuat produk tersebut menjadi usang. Nah, kebaruan ini juga membawa resiko besar bagi organisasi, karena jika berhasil berarti inovasi itu membawa keuntungan. Tapi kalau misalnya inovasi itu tidak berjalan dengan baik, maka ya apesnya adalah perusahaan itu menjadi mundur atau bahkan gagal di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat ini. Jadi intinya inovasi radikal ini menghasilkan produk atau layanan yang memang bersifat baru dan menggunakan pengetahuan baru dalam pembuatannya. Lalu ada inovasi inkremental yang didasarkan pada pengetahuan yang sudah ada dan membawa peningkatan penting baik pada produknya, layanannya, maupun prosesnya. Meskipun mengandung unsur kebaharuan tertentu, inovasi ini tidak memutuskan atau mengganti apa yang sudah ada. Jadi risiko yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar dan tidak mengganggu secara drastis kondisi yang sudah ada. Inovasi inkremental ini merupakan perubahan bertahap sehingga kehidupan atau sistem yang sudah ada itu berjalan tanpa gangguan. Jadi memang seperti telepon tadi, itu mengalami pembaharuan yang tadinya cuma telepon biasa, telepon genggam biasa, menjadi smartphone atau layar sentuh yang memang tidak mengubah inovasi yang sebelumnya, tetapi memperbaharui
dari inovasi yang sudah ada. Nah, inovasi itu juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis, teknologi, sosial, dan pemerintahan. Yang pertama itu meningkatkan daya saing bisnis. Inovasi itu memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dengan menghadirkan produk atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan dan ekspansi pasar. Dengan inovasi, perusahaan dapat menemukan peluang pasar baru, melakukan diversifikasi produk, dan memperluas pangsa pasar. Jadi inovasi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas dan kualitas. Terutama melalui inovasi, teknologi itu menjadi lebih cepat, lebih menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga output yang dikeluarkan pun menjadi daya saing tersendiri bagi perusahaan. Lalu yang keempat itu ada mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, inovasi sosial ini tuh memberikan solusi kreatif untuk masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, inovasi ini juga mendorong partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan mereka gitu dalam kehidupan sosial. Jadi memang semakin baru dari inovasi, maka itu memicu gitu semangat masyarakat untuk mencoba hal-hal baru karena manusia itu tidak pernah puas. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Semakin pesatnya perkembangan zaman ini, makin banyak permintaan dari publik seperti teknologi digital dalam administrasi, baik itu dalam pembuatan KTP, KK, akte. Nah, dari inovasi ini itu dapat mempercepat pelayanan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena memang sebelumnya ada OPA, NPM, NPS. Nah, dulu tuh masih pada pakai OPA. Jadi di mana OPA ini tuh pelayanan publiknya sangat lambat sekali, antrinya yang berkepanjangan. Namun dengan adanya transformasi digital, inovasi yang baru itu membuat pelayanan semakin cepat karena ada aplikasi yang mereka gunakan. Jadi mereka ke sana atau ke dalam kantornya itu hanya untuk mengambil hasil dari apa yang sudah mereka daftarkan di aplikasi tersebut. Nah, selain punya peran, inovasi juga memiliki tantangan. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya, baik itu dananya, waktunya, tenaga ahli yang seringkali menjadi kendala utama dalam mengembangkan inovasi, terutama bagi usaha-usaha kecil atau UMKM di daerah terpencil karena keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menjadi hambatan mereka, dan itu menjadi hambatan besar biasanya. Yang kedua itu ada resistensi terhadap perubahan, di mana banyak organisasi atau individu yang enggan meninggalkan cara lama karena rasa nyaman atau takut dengan resiko yang akan mereka dapatkan. Mereka nggak siap sama resiko yang mereka terima, jadi mereka cari aman, sehingga itu menghambat gitu adopsi dari inovasi-inovasi baru yang seharusnya mereka sudah mencoba, tapi karena mereka nyaman dan takut dengan resiko-resiko yang besar, jadi mereka memakai cara yang lama. Lalu yang ketiga ada persaingan dan disrupsi teknologi, di mana perkembangan teknologi yang sangat cepat itu dapat membuat inovasi yang sudah ada menjadi usang, sehingga perusahaan harus terus beradaptasi, terus berinovasi agar tidak tertinggal. Lalu ada keamanan dan etika. Inovasi yang terutama berbasis teknologi digital ini atau kecerdasan buatan kayak AI itu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi yang memerlukan memang pengamanan yang sangat ketat, karena memang dari timbulnya inovasi-inovasi yang baru itu juga membuat kejahatan-kejahatan cybercrime itu juga semakin pesat. Lalu ada yang terakhir itu pengembangan gagasan dan solusi. Nah,
menemukan gagasan inovatif dan mengembangkan solusi yang efektif itu seringkali sulit. Jadi dibutuhkan memang orang-orang yang berkreativitas tinggi, para ahli yang memiliki riset-riset tertentu dan proses berkelanjutan. Jadi memang inovasi ini banyak sekali peranannya, namun dalam peranannya juga banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena memang bagi suatu perusahaan, mereka harus terus bergerak dari inovasi yang satu ke inovasi yang lain biar mereka tidak tertinggal di arus globalisasi. Dan memang banyak sekali manfaat inovasi dalam konteks pelayanan, dimana agar tidak tertinggal, agar tidak lambat, agar tidak antri, mereka bertransformasi menjadi digitalisasi, inovasi digital untuk memperbaiki pelayanan publik. Jadi memang banyak sekali manfaat dari inovasi ini, namun juga banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Jadi mungkin itu saja pemaparan saya tentang pemahaman terkait dari inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi.